Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathan Faiz. Saat ini saya mengajar di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren yang berlokasi di Desa Suren, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, yang juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri dengan NIM 252093653. Pada kesempatan kali ini, hari Senin, tanggal 2 Februari tahun 2026, saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 10 Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Suren dengan materi unsur-unsur hadis. Metode yang saya gunakan memakai problem based learning dengan pendekatan deep learning. Hal ini saya lakukan sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ada yang tidak masuk? Ada ya. Mungkin saya absen dulu ya. Afdalul laili lailatul jum'ah. Afifah Nur Hasanah, Afifatul Fajriyah, Anis Sulala, Arina Chandrarini, Faidatul Hasanah. Faid, kamu sakit apa kemarin? Pusing, sudah sembuh? Farah Fitri Lestari, izin kemana? Ika Amelia, Ilmiatus Sahriyah, Indriyatul Khairah, Kamiliatul Hasanah, Karinatul Wardani, Khairina Kamila, Mar'atus Salihah, Naflatur Rafila, Nauratus Sa'adah, Naini, Nita. Mulai kapan ya sakit? Sakit apa? Nama Nur Mufti Mahmudah, Ratna Safitri, Rizky Jannah Febrianti. Izin. Mana nih pulang? Di pondok. Oh, Silvi, Siti Nur Aini, Siti Nur Khalisah, Siti Rizka Faizatul, Aisatul Nafi'ah,
Madinatul Hasanah. Oke. Ada yang belum saya panggil? Sudah semua. Anak kita kemarin sudah belajar tentang pengertian hadis. Ada yang masih ingat pengertian hadis itu apa? Ya, coba. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Ya betul. Hadis merupakan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu berupa perkataan, perbuatan, persetujuan maupun sifat. Jadi 100% hadis itu yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur hadis. Tapi sebelum itu kita akan ice breaking dulu biar kita bisa lebih fokus pada pagi hari ini. Bisa anak-anak? Seperti yang biasa sudah kita lakukan. Saya tes coba bersama. Siap? Beat 1, Beat 2, Beat 3, Beat 4, Beat 5. Oke. Masih ada yang tidak bagus tapi tidak apa karena ini masih pertama, nanti kita ulangi lagi. Kita akan masuk ke materi. Oke, capaian pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan kita setelah belajar materi hari ini, kita akan mampu memahami pengertian hadis, unsur-unsurnya, serta menunjukkan sikap teliti dan bertanggung jawab dalam memahami ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pembelajaran, kita juga diharapkan mampu satu, menjelaskan pengertian hadis. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur hadis. Yang ketiga, menjelaskan sanad, matan, dan rawi. Yang keempat, menunjukkan hadis beserta unsurnya. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Ini pengertian hadis sudah kita pelajari minggu kemarin. Sekarang kita masuk ke materi unsur-unsur hadis. Nah, kita ketahui unsur hadis itu memiliki 3 unsur. Yang pertama sanad, yang kedua matan, yang kedua rawi. Secara umum dan pengertiannya secara istilah, sanad adalah rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai perawi terakhir. Kalau secara bahasa, sanad ini artinya sandaran. Apa? Sandar? Nyander. Kalau secara istilah ini. Jadi rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadis, yang menerima hadis dari Rasulullah sampai perawi terakhir. Contoh ya. Saya bilang ke siapa namanya? Silvi. Saya bilang ke Silvi. Contohnya sanad gampangnya begini. Saya bilang ke Silvi, nanti waktu jam istirahat tolong ketua kelasnya dipanggil saya menghadap ke kantor. Nah, Silvi menyampaikan ke Indri menyampaikan ke Aktif. Terus begitu sampai di ketua kelasnya.
Nah, sanad begitu juga. Sambungan orang-orang yang meriwayatkan hadis. Pada sini paham? Setelah sanad yaitu matan. Nah, matan ini isinya isi hadisnya, anak-anak. Jadi sabdanya Rasulullah, perkataannya Rasulullah, atau sesuatu yang menjelaskan sifatnya Rasulullah. Pokok matan ini isi hadisnya ya, isi hadisnya. Yang saya sampaikan tadi itu nanti pada waktu istirahat silahkan ketua kelasnya akan itu matanya, isi pesan yang disampaikan. Setelah itu rawi. Nah, rawi ini adalah orang yang meriwayatkan hadis dan menyampaikannya kepada orang lain. Ada yang ingat salah satu perawi, sebutkan satu saja. Salah satu perawi hadis, kalau di Bulughul Maram kan banyak. Di Riyadhus Shalihin juga banyak. Rawahu siapa? Imam Bukhari. Siapa lagi? Abu Dawud. Siapa lagi? Tirmidzi. Lagi? Imam Ahmad. Imam Muslim. Itu sekian banyak dari perawi hadis. Dan itu perawi yang terakhir yang membukukan hadis. Nah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya menerima hadis bersambung kepada Rasulullah. Jadi seperti yang barusan ketua kelasnya menerima kabar dari temannya sampai di Silvi, sampai ke saya. Begitu. Sampai di sini paham ya? Oke. Saya akan kasih contoh hadis. Kelihatan? Oke, ada yang bisa bacakan hadisnya? Coba. An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyati wa likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Oke. Ini merupakan contoh hadis yang lengkap dengan sanad, matan dan perawinya. Kita lihat yang berwarna ungu, yang berbunyi an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini sanad. Yang berwarna ungu ini merupakan sanad. An Umar. Kenapa hanya ditulis di sini An Umar saja? Kalau di kitab hadisnya lengkap, ini bukan hanya dari An Umar. An Umar, An Abi Waqqas, An Ahmad, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian matanya, isi hadisnya yang warna hitam ini. Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli, kurang ya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, begitu kan? Nah, pokok yang warna hitam ini adalah isi hadis, isi pesannya. Dan yang terakhir, perawi yang merawikan, yang meriwayatkan adalah yang berwarna oranye ini. Rawahul Bukhari wa Muslim. Berarti hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama meriwayatkan hadis yang diriwayatkan lebih
oleh satu orang, artinya sebuah hadis diriwayatkan oleh lebih dari satu orang, itu disebut hadis apa? Hah? Ya, sahih. Biasanya apa di sini? Kata lainnya, muttafaq alaih gitu kan. Artinya hadisnya sahih atau mutawatir. Sampai di sini paham anak-anak? Ya. Nah, seperti ini gambarannya. Kita akan menganalisis unsur-unsur hadis. Dari segi sanad, periwayat terakhir yang membukukan hadis tersebut di sini ditulis Imam Bukhari. Contohnya Imam Bukhari. Imam Bukhari di sini menerima hadis dari Al-Humaidi. Kemudian Al-Humaidi menerima hadis dari Sufyan. Sufyan menerima hadis dari Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id menerima hadis dari Muhammad bin Ibrahim. Kemudian menerima juga dari Alqamah. Oke. Setelah Alqamah baru Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, yang terakhir sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau diurut, Rasulullah menyampaikan hadis yang tadi itu, innamal a'malu binniyat, Rasulullah menyampaikan itu kepada umat. Ustaz, apakah saat menyampaikan hadis Rasulullah hanya menyampaikan kepada satu orang saja? Tidak. Makanya riwayatnya Imam Muslim berbeda dengan riwayatnya Imam Bukhari. Sanadnya, Imam Bukhari menerima dari Al-Humaidi, Sufyan, Yahya. Imam Muslim bisa beda. Bisa beda. Karena Rasulullah menyampaikan hadis tidak pasti kepada satu orang. Bisa saja waktu itu Rasulullah menyampaikan hadis waktu banyak sahabat. Jadi perawi itu banyak. Sampai di sini paham ya? Sambungan sanad. Ada hadis yang sanadnya terputus. Misal, sampai di Yahya bin Sa'id, Muhammad bin Ibrahim, terus ini hilang. Tidak ketemu ini. Jadi sanadnya tidak sampai ke Rasulullah. Tidak ketemu. Nah, ada juga sanad yang perawinya, salah satu perawinya ini tidak dobit, artinya tidak kuat ingatannya, tidak cerdas. Atau ada juga perawi yang dikhawatirkan itu pernah berbohong. Syarat menjadi perawi itu anak-anak banyak. Syarat menjadi perawi hadis yang pertama cerdas, kuat ingatannya, tidak pernah berbohong. Apa ada Ustaz orang yang tidak pernah berbohong seumur hidup? Ada. Jadi perawi hadis itu syaratnya tidak pernah berbohong. Tidak pernah berbohong. Kita sudah berapa kali berbohong? Banyak. Iya, tak bisa berarti. Tak bisa. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut. Sekarang matan atau isi hadisnya. Kita tahu di sini matanya berbunyi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha amra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih. Sesungguhnya amal itu
Amal perbuatan tergantung pada niatnya. Sedangkan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya. Saya dulu pernah, saya dulu waktu masih mondok, mau mondok ya, mondok masih lulus SD, itu ayah saya ini sangat ketat kalau masalah niat. Pokoknya harus dilafalkan, harus dilafalkan. Saya mau berangkat, ingat saya sore-sore waktu itu. Sore-sore mau hujan, mendung sudah. Mendung, arah niat kada, niat kaulah, nyari ilmu. Mailang kebuduan, bi metengki ke mana Allah, bi metengki ke mana. Dituntun saya. Kenapa? Agar tidak salah nih. Saya lulus kuliah, lulus kelas 3, lulus kelas 3 bukan lulus kuliah. Lulus MA, mau kuliah, begitu lagi. Ayo, niatnya Pak. Niat dulu. Nawaitu. Itulah bil ilmi. Oh, begitu. Kenapa anak-anak? Karena kadang kita ini niatnya secara tidak sadar. Coba kita ingat-ingat. Kalian setelah lulus mau kuliah? Biar apa? Ayo, biar apa? Curcuran apa? Biar cari pengalaman, hanya pengalaman yang akan kamu dapat. Cari ilmu yang akan kamu dapat. Hanya ikut-ikutan Ustaz, ya tahu deh apa bahasa. Makanya niat itu penting sekali. Dan hadis ini benar sekali. Orang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai niatnya. Makanya dijelaskan, barang siapa yang hijrahnya atau niatnya, tujuannya kepada Allah dan Rasulnya, maka akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, orientasinya dunia, atau wanita, kepada wanita, itu bagi laki-laki yang ingin dinikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ingin dia berhijrah kepadanya. Saya mau nikah kemarin, tikani sama rahasia. Ini sebenarnya rahasia ini, rahasia perusahaan ini. Rahasia perusahaan. Tikani saya. Eki kan itu. Agak abi nambian. Eki. Ayo niat. Niat boleh. Niat boleh. Harus tepat dulu niatnya. Begitu. Nah, ini isi hadis atau sampai di sini paham? Ini yang terakhir. Analisis unsur perawi. Tadi perawi itu adalah orang yang menyampaikan hadis kepada orang lain. Di sini yang menyampaikan hadis kepada orang lain, yang pertama dari Umar, jelas dari Rasulullah menyampaikan kepada Umar. Kemudian Umar menyampaikannya kepada Alqamah bin Waqqas. Kemudian Alqamah menyampaikan kepada Muhammad bin Ibrahim. Dan setelahnya kepada Imam Bukhari. Jelas ya? Ustaz, kenapa tidak sama jumlahnya dengan sanad yang barusan? Karena sebagian sanad yang barusan tidak masuk kategori atau tidak masuk persyaratan menjadi seorang perawi. Saya sudah bilang tadi, syaratnya menjadi perawi sangat banyak dan sangat sulit. Imam Bukhari ini wakilah lebih dari 1000 hadis. 1000 hadis. Hafal 1000 hadis. Kita hafal berapa hadis? Arba'in Nawawiyah hafal kita? Pernah hafalan tapi kan masih ingat. Berapa hadis? Arba'in.
Hah? 42 hadis. Ajalah dari kelas 1 MA sampai kelas 3 itu hafalannya. Cuma 40 itu. Oke, jelas sampai di sini anak-anak? Oke, sekarang kita akan berhitung sampai 3 dan kemudian akan berbentuk kelompok. Silakan berhitung. 1, 3, 3, 2, Nafla. Kamu berapa tadi? 3. Kamu 1. Silakan bentuk kelompok sesuai nomor urutnya. Yang nomor 1 dengan nomor 1, yang nomor 2 dengan nomor 2, yang nomor 3 kumpul dengan nomor 3. Silakan. Ingatkan nomornya kan? Oke. Silakan bentuk kelompok. Yang kelompok 1 kumpul sama kelompok 1. Dah? Silakan tuliskan satu hadis yang kalian ketahui dan identifikasi atau sebutkan yang mana yang bagian sanad, yang mana yang bagian matan, dan yang mana yang bagian rawi. Sebutkan satu saja, tuliskan. Tuliskan satu saja hadis, kemudian sebutkan bagian-bagiannya, yang mana yang sanad, yang mana yang matan, yang mana yang rawi. Sampai di sini paham? Ya. Ada yang hafal satu saja hadis, yang pendek-pendek saja. Terserah hadisnya hadis apa. Satu saja. Ya, ada?
Sudah ketemu yang mana sanadnya, matanya dan rawinya? Sudah didiskusikan dengan temannya? Oke. Siapa yang mau maju duluan untuk presentasi di depan? Oke, kelompok 1 silakan maju. Siapa yang mau maju? Boleh, silakan, di situ aja ada apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hadis tentang larangan berlebihan dan menyembunyi. Oke, silakan. Sanadnya an Abdillah bin Amrin wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Ar-Rabi Amrin wa huwa yatawaddau. Faqala ma hadha as-sabu? Faqala fil wudu'i israfun. Qala ya akh wa in kunta ala nabin jarin. Rawinya itu aja. Oke, terima kasih. Siapa selanjutnya? Kelompok berapa? 2 atau 3? 2, silakan Silvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hadis Nabi tentang pegangan teguh kepada umat Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, silakan. An Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qara'tu fikum amrayni lan tadillu ma tamassakum bi imanika wallahi wa sunnati nabiyyi. Sanad ini dari Malik. Terus? Matanya. Bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La aku ingatkan di kalian dua perkara yang kalian tidak akan bisa selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahnya Nabi." Oke. Diriwayatkan oleh Diriwayatkan oleh. Oke. Terima kasih. Sudah? mungkin saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir kelompok 3 sudah siap? Dan ya, Siapa yang mau maju? apa ini ya? Oke, Nia silakan. Di sini ada apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menerangkan tentang hadis lebih baik atau tidak berpikir. Sanadnya an Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya tattabi'unna sananalladzina qablikum an bisyibkin wa dira'an bidira'in hatta law dakhalu fi qudrin wa nila tattaba'tuhum. Perawinya riwayat Muslim. Oke. Cukup ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nia. Anak-anak, barusan kita sudah
mempresentasikan dan mengidentifikasi bagian-bagian hadis atau unsur-unsur hadis. Yang mana kita sudah tahu semua ya, yang mana yang bagian sanad, yang mana yang matan, yang mana yang rawi. Apa hikmahnya kita tahu bagian-bagian itu? Yang tahu? Manfaat kita tahu bagian sanad, bagian matan, bagian rawi itu apa? Di dalam kehidupan sehari. Anak-anak kalau pulang dari pondok main HP? Ya. Apa yang dilihat? Oh, enggak pernah keluar di apa? FYP-nya hadis gitu. Ada, oke, ada. Dari mana kita tahu kalau hadis itu sahih misalkan? Oke, lihat dari periwayatnya, oke. Misalkan diriwayatkan oleh Sultan, Muhammad Sultan Tangat, ya tidak mungkin berarti kan? Berarti hadisnya hadis palsu. Minimal kita bisa membedakan yang mana yang hadis sungguhan dan yang mana hadis palsu. Terutama dari sanad. Dari siapa ini hadis? Oh, kok saya belum pernah dengar hadis ini. Maka perlu kita identifikasi. Di sini ada pertanyaan? Nah, manfaatnya yang barusan saya bilang adalah membantu kita menjaga keaslian ajaran Rasulullah dan mengamalkannya dengan benar. Gitu ya. Baik anak-anak, tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan lancar. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa kita amalkan dengan baik. Amin. Dan semoga apa yang sudah kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.